Kembali lagi di channel ini, Emi Cineview. Pada kesempatan kali ini, admin kembali dengan kisah sang legenda Chow Yun-fat dalam From Vegas to Macau, movie pertama 2014. Di sini Chow Yun-fat akan berduet dengan Nicholas Tse. Cerita singkatnya, Chow Yun-fat berperan sebagai legenda yang tak pernah kalah. Suatu hari dia ditemui oleh beberapa polisi untuk membantu menangkap bos sindikat pencucian uang terbesar di dunia. Di sisi lain, Nicholas Tse berperan sebagai anak dari teman lama sang legenda dan ingin menjadi muridnya. Bila ingin tahu kelanjutan kisah mereka, langsung saja ayo ke ceritanya. Pertama akan diperlihatkan keluarga yang mengaku dirinya sebagai Robin Hood masa kini, yaitu Cole dan ayahnya bernama Benz dan sepupunya bernama Carl. Mereka sehari-hari menjebak dan mengincar para preman, rentenir dan lain-lain untuk mendapatkan uang. Sebagian uangnya untuk para kaum duafa dan untuk berobat ibunya Cole. Diketahui ibunya Cole sekarang sedang dirawat di rumah sakit karena menderita kanker. Saat Cole, Benz, dan Carl mengunjungi ibunya Cole bertemu dengan saudara tirinya bernama Lionel. Mereka sepertinya sangat akrab. Di sana diperlihatkan mata kanannya Lionel seperti habis operasi. Saat Cole bertanya kenapa, Lionel enggan memberitahunya. Saat Cole, Benz, dan Carl pulang, mereka menemukan bingkisan yang di dalamnya terdapat sebuah handphone. Ternyata bingkisan itu dari teman lama Benz yang sangat terkenal dengan kehebatannya, sang legenda yang biasa disebut si tangan sihir. Dia tak pernah kalah dan dia bisa menebak seluruh kartu hanya sedikit menyentuhnya. Diketahui dia bernama Ken. Di sana Benz diundang dalam acara ulang tahunnya. Singkat cerita, Cole, Benz, dan Carl mendatangi acara ulang tahun Ken. Saat mereka mau masuk, mereka disambut oleh orang yang mengaku murid dari Ken bernama Kid. Saat mereka sudah di dalam, mereka disambut lagi oleh seseorang. Ya, dia adalah Ken, sang legenda si tangan sihir yang tak terkalahkan. Di sana diperlihatkan juga sekretaris Ken bernama Susan. Sepertinya Ken punya hubungan khusus dengannya. Lalu putrinya Ken bernama Amanda. Carl langsung mencoba mendekati Amanda, tapi Amanda mengabaikannya. Setelah beberapa menit datang sepupu Amanda dan pacarnya bernama David. Dengan tiba-tiba David mengajak bermain kartu Ken dengan taruhan beberapa saham dan makan semua bakpao jika David kalah. Lantas Ken setuju dan saham itu akan disumbangkan ke Amal jika David kalah. Permainan pun dimulai. Saat mau dimulai mereka butuh satu lagi pemain. Lantas David mengajak Carl. Sepintas Carl mau mengeluarkan kartunya, tapi disegah oleh Ken. Jangan tergesa-gesa. Sampai akhirnya David tinggal sedikit kartu. Ken dan Carl mengeluarkan semua kartunya sehingga David kalah. Setelah itu tiba-tiba Amanda mendatangi Cole. Sepertinya Amanda malah menaruh hati kepada Cole. Amanda berkata mau boneka beruang yang ada di acara door prize nanti. Tapi kata-kata Amanda meminta kepada Cole agak kasar, sehingga Cole tak memperdulikannya. Saat giliran Cole mengambil undian door prize, benar saja Cole mendapatkan boneka beruang itu. Lalu Ken menghampiri Cole dan menyuruh memberikan boneka itu ke Amanda. Tapi Cole kembali tak menghiraukan dan memilih pulang saja. Di tempat lain diperlihatkan ada pertemuan para mafia. Diketahui itu diselenggarakan oleh orang bernama Ko. Dia adalah pelaku sindikat pencucian uang terbesar di dunia. Di tempat itu para mafia dari berbagai negara bertemu. Di sana ada juga Lionel. Ternyata Lionel adalah agen mata-mata polisi yang ditugaskan mengambil bukti kejahatan Ko. Di sana Ko mempresentasikan bahwa perusahaannya bernama DOA telah memproduksi berbagai macam serum dan obat yang bisa mengendalikan dunia di balik layar. Sebagai contoh, pertandingan Italia versus Spanyol dalam semifinal Confederation, di situ Bonucci gagal eksekusi penalti karena sebelumnya telah dioleskan serum oleh DOA, sehingga tendangan tidak akurat dan akhirnya membuat Italia kalah. Mengejutkan kan? Di sisi lain, Lionel merekam semua presentasi itu dengan matanya. Ternyata operasi yang dijalani Lionel sebelumnya adalah mengganti bola matanya dengan bola mata kamera. Para mafia saat itu sangat ingin bekerja sama dengan Ko. Saat itulah
Penyamaran Lionel terbongkar oleh anak buah Ko yang bernama Mata Hantu. Tapi beruntung, Lionel dapat lolos dari anak buah Ko dengan melompat dari gedung itu. Tapi Lionel masih saja terus dikejar. Di tempat berbeda, Cole, Benz, dan Carl sudah pulang. Tiba-tiba, Carl masih mau makan, sehingga mereka bertiga memutuskan mencari makanan di luar. Sepintas, Cole, Benz, dan Carl bertemu dengan si Mata Hantu yang mengejar Lionel. Dengan sok jagoan, Carl menantang si Mata Hantu. Beruntung, Cole dapat menghentikan dan meminta maaf. Saat Cole, Benz, dan Carl sudah keluar, tiba-tiba Lionel yang terluka datang ke tempat Benz dan menyembunyikan barang bukti di mata boneka beruang yang didapatkan Cole dari pesta Ken. Lalu Lionel pergi. Saat itulah Lionel tertangkap oleh Mata Hantu dan dibunuh. Besoknya Ken ditemui oleh 3 perwakilan polisi. Pertama, polisi dari Cina bernama Lisa, dan yang lain polisi dari Hong Kong dan Macau. Mereka meminta bantuan Ken agar mengalahkan Ko. Dengan mengalahkannya, Ko akan terpancing sehingga mudah menangkapnya dan mendapatkan barang bukti. Karena sebelumnya barang bukti telah hilang dari agen polisi Lionel yang telah tewas. Besoknya Carl datang ke rumah Ken untuk memberikan boneka beruang ke Amanda. Amanda yang tak tahu Cole ada di sana langsung menutup kembali pintunya. Setelah sebentar, Ken pulang dan mengajak Cole dan Carl untuk masuk. Lalu mereka bermain mahjong. Saat itu Ken menawarkan kepada Cole untuk menjadi muridnya, tapi syaratnya kalahkan Ken dulu. Cole yang sudah tahu kehebatan Ken ingin mencobanya. Pertama dengan memilih kartu yang nilainya paling besar, dialah yang menang. Sepintas Cole terlihat menang dengan mendapatkan as sekop, tapi Ken dapat mengalahkannya dengan aksi-aksi konyolnya. Kemudian Cole disuruh Ken untuk menyusun piramida kartu. Jika selesai, Cole akan diangkat murid oleh Ken. Kemudian Ken, Amanda, dan Carl pergi keluar dulu. Ternyata Ken dan yang lain menemui Ko. Di sana Ken diundang dalam acara penggalangan dana oleh Ko besok malam. Sebelum Ken datang ke undangan Ko, Ken pulang dulu bersama Amanda dan yang lain. Kemudian Ken menyuruh Cole menjaga Amanda dan rumahnya, karena besok malam Ken dan Susan akan pergi. Lalu Ken memberitahu fasilitas keamanan di rumah itu. Di tempat lain, Mata Hantu melacak barang bukti Lionel sampai ke rumah Benz. Di sana, Benz dipaksa buka mulut oleh Mata Hantu. Tapi Benz tak tahu apa-apa, sehingga Benz disiksa dengan disuntik salah satu serum sampai sekarat. Saat itulah Mata Hantu menemukan mata boneka beruang yang dibawa oleh Cole di lantai. Di tempat dan waktu yang berbeda, Ken dan Susan akhirnya datang ke tempat acara Ko. Di sana Ken bertemu dengan Lisa. Diketahui Lisa juga sedang menyamar sebagai sekretaris Ko. Sesuai rencana, Ken dan Ko akhirnya bertemu dan mulailah permainan antara Ken dan Ko. Sepertinya mereka bermain QQ dengan tinggi-tinggian nilai. Sepintas Ken dapat nilai 9 dan Ko dapat nilai 8. Tapi saat Ko membukanya, Ko juga bisa merubahnya menjadi 9. Kok bisa? Mungkin itu dari teknologi perusahaannya. Permainan demi permainan, mereka berdua sama-sama seri dengan nilai 9. Di tempat lain, tiba-tiba Mata Hantu melacak barang bukti Lionel sampai ke rumah Ken dan menangkap Carl. Beruntung, Cole dan Amanda dapat melarikan diri. Saat itu, Cole dan Amanda mengetahui bahwa mata boneka itu adalah sebuah kamera. Cole dan Amanda menduga itu yang dicari-cari. Di sisi lain, Ken dan Susan tahu rumahnya telah ada penyusup. Ken ingin mengakhiri permainan segera, sampai akhirnya Ken dan Ko melakukan permainan terakhir. Saat kartu Ken dibuka, Ken dapat nilai 7, sedangkan Ko sepintas dapat 9. Dengan sombongnya, Ko membuka kartu lainnya. Tapi apa yang terjadi? Ko mendapatkan nilai kosong, karena kartu satunya ialah 11. Ngebakah? Ngakak sih. Scene kembali ke rumah Ken. Di sana, Cole malah tertangkap saat menyerang Mata Hantu. Mata Hantu memberitahu bahwa dia telah membunuh Lionel. Beruntung, Amanda dapat menyelamatkan. Saat Mata Hantu ingin menembak Amanda, tiba-tiba wanita bermasker datang. Ternyata dia adalah Lisa, sehingga Amanda selamat. Tapi dia terhempas dari talinya.
Tapi naasnya mata hantu segera bangun lalu menembak Lisa di pundaknya. Saat Lisa sudah terpojok, beruntung Ken segera pulang sehingga mata hantu bisa dikalahkan. Besoknya Cole pergi ke rumah sakit. Di sana ternyata Amanda amnesia pasca jatuh dari insiden penyerangan mata hantu ke rumahnya. Ken juga ada di sana. Kemudian Ken menyuruh para polisi menghindar karena Ken akan membalas dendam sendiri. Di sisi lain, Benz ditemukan oleh Cole dan Carl. Ternyata Benz masih hidup, tapi dia sepertinya gila pasca disuntik serum oleh mata hantu. Di tempat berbeda, Lisa bertemu dengan Cole. Lalu Lisa diajak makan malam bersama. Di sana Lisa diberi minuman oleh Ko yang sudah diberi obat oleh anak buah Ko bernama Andre. Setelah Lisa meminumnya, Lisa menjadi linglung dan kesadarannya mulai hilang. Saat itulah tiba-tiba Ken datang dan menyerap obat itu dengan tangannya, lalu mengeleskan itu ke mulut Andre sehingga menjadi linglung juga. Dengan kondisi linglung, Andre mengatakan bahwa Lisa diberi obat, lalu nanti dia ditiduri oleh Ko. Ternyata Ko sudah lama tahu Lisa adalah polisi yang menyamar. Ko ternyata otak kosong juga. Lalu Ken membawa Lisa pergi. Dalam perjalanan, Lisa yang masih linglung terus menggoda Ken sampai mereka mau ciuman. Tapi apesnya Ken, polisi lain segera datang membawa Lisa. Lalu Ken diberitahu Carl bahwa terjadi sesuatu pada ayahnya. Ken yang tahu itu langsung menemui Benz. Di sana, Ken tak bisa berbuat banyak. Ken hanya bilang dia ingin menjadikan Cole muridnya. Di sana, Ken ditemui oleh Kit. Kit memberitahu bahwa minggu depan akan ada pertemuan Cole dengan bos-bos mafia dari berbagai negara. Tapi ada bos mafia yang waktu itu tidak datang, yaitu bos mafia dari Brazil bernama Sergio. Kemudian, Ken membuat rencana dengan Cole. Kemudian, Ken dan Cole terlihat menemui seseorang. Diketahui dia adalah Sergio. Ken dan Cole ingin menyandera Sergio, tapi tak diduga Ken berkhianat karena dia telah dibayar oleh Cole. Lalu Ken dibawa, sedangkan Cole terlihat dibunuh. Benar saja, lalu Ken dibawa ke kapal feri milik Cole. Di sana sudah ada bos mafia dari berbagai negara. Pada waktu itu sedang ditayangkan pertandingan Real Madrid vs Barcelona. Diketahui perusahaan DOE milik Cole sudah memanipulasi dan memprediksi kemenangan Real Madrid. Saat itu taruhan di seluruh dunia mencapai 2 triliun dolar. Dengan rencananya itu akan dibagi-bagi ke bos-bos mafia yang bekerja sama dengan Cole. Di sana Ken ditanya Cole di mana barang bukti rekaman Lionel, tapi Ken berkata tidak tahu. Lalu Ken ditantang oleh Cole untuk menebak kartu dengan sekali sentuh. Hal yang tak diduga, Amanda telah ditangkap. Jika Ken gagal, Amanda akan dibunuh dengan gas beracun. Dengan terpaksa Ken menuruti Cole menebak kartu dengan dibatasi waktu. Dengan waktu tersisa, Ken berhasil menebak dengan benar. Cole sampai terheran-heran. Di sisi lain diperlihatkan Sergio sedang merubah haluan kapal. Hal yang tak diduga, ternyata itu adalah Cole. Kok bisa? Ternyata Cole masih hidup. Mungkin Cole dapat melawan saat mau ditembak. Dan layar pertandingan bola sepintas berubah. Di sana diperlihatkan Barcelona malah yang memenangkan pertandingan. Para bos mafia yang merasa ditipu dan dirugikan serentak protes kepada Cole. Dan terjadilah saling adu tembak. Di tengah-tengah keributan itu, Cole membawa pergi Amanda. Ternyata Amanda tidak amnesia. Itu adalah bagian dari rencana Ken. Tapi Cole yang sudah pergi ditunggu oleh mata hantu, sehingga terjadilah pertarungan. Sampai akhirnya mata hantu kalah oleh Cole. Di sisi lain diketahui ternyata Ken bisa menembak kartu karena jari-jari Ken telah dimodifikasi dengan menempelkan chip di kukunya yang tersambung dengan chip di otak dan matanya. Saat sudah tewas semua, Kit datang dengan yang lain. Tapi Ken segera menyerang dengan serangan kartu khasnya. Sampai akhirnya Kit terbunuh dan Ken mengejar Ko yang kabur. Di sisi lain Andre yang lolos bertemu dengan Carl. Ternyata Carl di balik tipuan kemenangan Barcelona dengan memanipulasi layar. Sebenarnya pertandingan berakhir dengan seri 1-1. Di sisi lain Ko terus dikejar oleh Ken.
Sampai akhirnya saat Ko mengira semua kartu Ken sudah habis, Ken mengeluarkan kartu terakhir, yaitu 2 joker, sehingga Ko dapat dilumpuhkan. Di saat itulah Lisa dan para polisi Cina datang. Diketahui Lisa tahu lokasi dan waktu dari data rekaman Lionel. Lalu Ko dibawa para polisi. Sepertinya Lisa benar-benar suka pada Ken, tapi Ken menghindar, mungkin sudah punya Susan. Lalu Ken memberikan salah satu kartunya yang berubah menjadi bunga sebagai ucapan perpisahan. Dan di scene terakhir diperlihatkan Cole mau dilantik menjadi murid Ken. Tapi tiba-tiba Cole ditelepon oleh seseorang yang ingin menjadikannya murid juga. Saat semua orang penasaran siapa dia yang menelepon, muncullah seseorang dengan ciri khas memutar-mutar cincin di jari manisnya. Pastilah kalian tahu siapa dia. Dia adalah Raja Dewa Judi. Dan kisah ini berakhir. Oke, itulah kisah di film From Vegas to Macau bagian pertama. Apakah nantinya Cole menjadi murid si tangan sihir atau si Raja Dewa Judi? Masih belum tahu. Karena memang sebenarnya tokoh utama di kisah ini adalah Ken, bukan Cole. Dan kisah Ken si tangan sihir akan terus berlanjut di film kedua dan ketiga. Review alur cerita From Vegas to Macau cukup sekian. Dan wassalamualaikum.